Perusahaan animasi di Jakarta Pusat, tempat kerja yang menyiksa karyawan di balik kesuksesan sebuah perusahaan, tersembunyi cerita sedih dan menyayat hati tentang karyawan yang diperlakukan tidak manusiawi. Kasus ini terjadi di perusahaan animasi yang berlokasi di Menteng, Jakarta Pusat, dengan inisial BS. Perusahaan ini diduga melakukan kekerasan verbal dan fisik terhadap karyawan, serta eksploitasi yang tidak manusiawi. Korban berinisial CS, cerita sedih yang viral di media sosial salah seorang karyawan, berinisial CS, bercerita tentang pengalaman buruknya bekerja di perusahaan BS. Cerita sedih ini viral di media sosial dan mengundang simpati dari netizen. Dalam cerita itu, CS mengatakan bahwa ia diperlakukan tidak manusiawi oleh pemilik perusahaan. Ia mengalami kekerasan verbal dan fisik, serta dieksploitasi hingga harus pulang dini hari. Korban yang tengah hamil mengalami keguguran tragisnya. CS yang tengah hamil mengalami keguguran karena perbuatan pemilik perusahaan. Alih-alih bersimpati, pemilik perusahaan justru memarahi korban lantaran tidak masuk bekerja setelah keguguran. Tak hanya itu, korban juga dihukum naik turun tangga sebanyak 45 kali pada malam hari. Korban juga dihukum menampar diri sendiri sampai 100 kali. Polisi mencari karyawan yang diduga menjadi korban kasus ini, akhirnya terbongkar setelah polisi mendapat laporan dari masyarakat. Polisi langsung melakukan penyelidikan dan mencari karyawan yang diduga menjadi korban. Rencana tindak lanjut mencari identitas korban. Melakukan profiling diduga pelaku, Jekata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Muhammad Firdaus. Perusahaan BS, tempat kerja yang menyiksa karyawan perusahaan BS memiliki sekitar 80 karyawan dan beroperasi di lokasi tersebut sejak 2019. Namun, kantor perusahaan ini sudah kosong sejak Juli 2024. Polisi juga menemukan bahwa perusahaan ini dipimpin oleh orang asing, Chinese. Saat ini keadaan situasi kantor BS tutup sekitar bulan Juli 2024 dan tempat tersebut sudah tidak ditempati, kata Firdaus. Jam kerja yang tidak menentu dan kondisi kerja yang buruk karyawan di perusahaan BS memiliki jam kerja yang tidak menentu. Bahkan, saksi kerap mendapati karyawan perusahaan baru pulang bekerja pada pukul 4 waktu Indonesia Barat, untuk jam pulang karyawan tidak sama. Paling cepat pukul 18 WIB dan paling lama pukul 4 WIB, kata Firdaus. Pihak kepolisian meminta korban untuk membuat laporan. Pihak kepolisian mempersilakan mereka yang menjadi korban untuk membuat laporan. Saat ini pihak kepolisian masih mencari karyawan yang diduga menjadi korban. Pihak kepolisian mempersilakan mereka yang menjadi korban untuk membuat laporan, kata Firdaus. Kasus kekerasan dan eksploitasi karyawan, bagaimana masa depan perusahaan BS? Kasus kekerasan dan eksploitasi karyawan di perusahaan BS ini tentunya memunculkan pertanyaan tentang masa depan perusahaan tersebut. Apakah perusahaan ini akan tetap beroperasi ataukah akan ditutup? Bagaimana dengan nasib karyawan yang diduga menjadi korban? Semua ini masih menjadi pertanyaan yang belum terjawab. Kesimpulan kasus kekerasan dan eksploitasi karyawan di perusahaan BS ini memunculkan kesadaran bahwa kita harus lebih peduli terhadap kondisi kerja yang buruk. Kita harus bersama-sama mengawasi dan melindungi hak-hak karyawan agar tidak terjadi lagi kasus seperti ini.